Dan selamat pagi tentunya saya ucapkan pada semua kita, baik yang di sini maupun yang di rumah. Dan juga selamat Hari Ibu, ya, selamat Hari Ibu. Kita semua di sini sangat rindu akan kebaktian secara fisik lagi. Saya bisa membayangkan di tahun-tahun sebelumnya, kalau Hari Ibu, biasanya para ibu akan kita minta berdiri, ya, kemudian mungkin ada diberikan bunga atau diberikan coklat atau apa gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kadang-kadang sudah takut makan coklat. Dan kita tidak tahan lagi kapan kita bisa berbakti bersama-sama. Namun yang paling penting sebenarnya pada Hari Ibu bukanlah masalah bunga dan lain sebagainya, namun benar-benar mengapresiasi dan benar-benar memahami secara alkitabiah arti dari seorang ibu. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita belajar dari seorang ibu yang beriman. Dan kita ingin belajar dari firman Tuhan mengenai dia, mengenai imannya, dan juga mengenai konsep Alkitab, ya, mengenai seorang ibu. Mari kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel kita akan melihat pasal yang pertama. 1 Samuel pasal 1, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi satu pasal penuh. Sebenarnya kita bisa baca lagi bahkan di pasal 2 dan seterusnya, namun terlalu panjang. Kita akan melihat intinya saja di pasal yang pertama. Dan saya akan membacakannya. Silakan semua yang mengikuti kebaktian untuk memperhatikan dengan seksama firman Tuhan. Demikian 1 Samuel pasal 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama.
Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anak itu sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan agar kita memahami firman-Nya. Bapa yang di surga, kami membaca apa yang tertulis dalam firman-Mu, dan firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Dan kiranya menuntun kami, mengajar kami tentang banyak kebenaran-Mu dan hal-hal yang harus kami terapkan dalam pikiran kami, dalam hidup kami, dalam cara kami berpandang Tuhan. Dan Engkau yang kiranya menolong, menyertai kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah perikop yang sebenarnya sudah sering saya renungkan. Dan bahkan juga sudah pernah saya khotbahkan beberapa kali di Grafe. Namun, setiap kali ada Hari Ibu, ini adalah salah satu perikop yang menarik bagi saya. Karena ada begitu banyak pelajaran yang kita bisa gali di dalamnya. Karena ini berkaitan dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan tokoh ini adalah seorang ibu, saudara kasih Tuhan, yaitu tokoh Hana di sini. Hana adalah seorang wanita yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa. Namanya saja sebenarnya luar biasa. Hana itu berasal dari bahasa Ibrani, berhubungan dengan Hein, artinya kasih karunia. Jadi Hana berarti kasih karunia. Dia adalah seorang wanita yang mendapat kasih karunia Tuhan. Namun saudara yang kasih Tuhan, awalnya tidak seperti demikian. Melainkan dia melalui suatu proses. Dia melalui suatu tahapan, sampai akhirnya kita membaca cerita yang tadi baru saja kita baca. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada pelajaran-pelajaran yang sangat indah, yang bisa ditarik, baik itu bagi ibu-ibu, bagi wanita maupun bagi laki-laki. Jadi walaupun ini khotbah Hari Ibu bukan berarti kaum laki-laki, kaum bapak tidak mendapatkan pelajaran. Ada banyak pelajaran bagi laki-laki juga di sini. Dan juga banyak pelajaran bagi wanita dan lain sebagainya. Nah saudara yang kasih Tuhan, apa itu? Saya ingin mengajak kita untuk melihat tiga hal dari diri Hana yang indah untuk kita pelajari. Yang pertama saudara yang kasih Tuhan, kita melihat kerinduan dari Hana. Kerinduan dari Hana. Jadi kita membaca bahwa Hana, seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki namanya Elkana. Elkana. Dan ternyata ada satu hal di sini, yaitu bahwa Hana tidak memiliki anak. Dia wanita yang mandul. Sehingga kerinduan hatinya, dia memiliki suatu kerinduan hati, yaitu bahwa dia bisa memiliki seorang anak. Dia bisa menjadi seorang ibu. Ini adalah kerinduan hatinya. Dan mungkin kita di zaman sekarang ini sulit membayangkan posisi Hana pada waktu itu. Karena di hari ini tentu banyak orang ingin menjadi ibu. Tetapi di zaman modern ini tidak ada lagi begitu stigma yang kuat kalau misalnya seorang wanita tidak punya anak atau tidak menjadi ibu. Hari ini sudah begitu banyak wanita yang tidak menjadi ibu. Tetapi ini berbeda dengan di zaman Hana hidup. Pada zaman Hana hidup, seorang wanita kalau dia sampai menikah dan kemudian tidak punya anak, ada suatu stigma yang sangat negatif terhadap dia.
Dia dianggap sebagai wanita yang gagal. Dia dianggap sebagai seorang wanita yang bermasalah. Dan ini kita baca dari kejadian, bahkan kita membaca tentang Sarah istri Abraham yang mandul sekian tahun. Kita membaca tentang Ribka, kita membaca tentang Rahel, dan begitu banyak yang lain, sampai ke zaman perjanjian baru, Elisabeth, dan lain sebagainya. Semuanya menganggap itu sebagai suatu hal yang menjadi aib bagi dia. Sehingga ketika Elisabeth akhirnya mengandung, kalau kita baca di Injil Lukas, dia bilang, Tuhan akhirnya melepaskan aku dari aibku. Jadi kita bisa memahami kondisi pada waktu itu. Bahwa Hana di sini sebagai seorang wanita, seorang istri, dia tidak bisa menjadi seorang ibu. Dia tidak melahirkan, saudara kasih Tuhan. Sehingga dia hatinya sangat terbebankan. Dan dia memiliki suatu kerinduan yang besar. Bahwa saya ingin menjadi seorang ibu. Dan kebetulan, tadi saya katakan bukan kebetulan, memang sengaja saya pilih perikop ini. Karena ini adalah Hari Ibu Internasional. Ya, kalau di Indonesia memang Hari Ibu itu kalau saya tidak salah bulan Desember atau Desember kalau saya tidak salah. Tapi kita di Grafe biasa kita memperingatinya di bulan Mei. Setiap minggu kedua pada bulan Mei ini adalah Hari Ibu Internasional. Dan memang Hari Ibu tiap tahun dirayakan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa nilai seorang ibu makin lama di dunia ini semakin menurun harganya. Semakin menurun harganya. Dan justru kita sebagai orang percaya, kita sebagai gereja Tuhan yang Alkitabiah, kita sebagai orang-orang yang percaya Alkitab, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi nilai dari keibuan. Sangat menjunjung tinggi dan sangat menghargai seorang ibu. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini terbalik dengan dunia. Dunia semakin hari semakin merendahkan posisi ibu. Mungkin mereka tidak dengan terus terang berkata demikian. Namun itu adalah pesan yang terus dibombardirkan kepada wanita-wanita muda oleh dunia ini. Di mana menjadi seorang ibu rumah tangga itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Seorang wanita tidak lagi didorong atau dipicu bahwa saya punya cita-cita untuk menjadi seorang ibu yang baik. Saya punya cita-cita untuk menjadi seorang ibu atas anak-anak saya. Yang akan membesarkan anak-anak saya, mengasihi dan mengurus rumah tangga dengan baik. Itu akan dianggap aneh. Dari kecil, anak-anak sudah diajar. Apa cita-cita kamu? Cita-cita kamu, wah yang laki-laki kan, jadi astronot, jadi presiden, jadi apa lagi? Jadi dokter. Yang wanita juga, saya mau jadi astronot juga. Oh, wanita mau jadi astronot juga. Mau jadi presiden juga, karena Indonesia sudah pernah punya presiden wanita. Tapi bagaimana kalau misalnya seorang wanita punya cita-cita, saya mau menjadi seorang istri. Saya mau menjadi seorang ibu. Mungkin dunia kamu, kok tidak ada ambisinya begitu. Di mana ini letak drive-nya, ambisinya? Kok cuma mau jadi seperti itu aja? Kenapa nggak yang lain? Seolah-olah menjadi seorang ibu itu masih kurang, saudara kasih Tuhan. Masih kurang. Gitu. Bahwa seorang wanita mulai dibombardir mulai dari kecil, bahwa kamu harus menjadi sesuatu yang lebih lagi. Jadi tidak meninggikan peran sebagai seorang ibu ini. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Hana, kita melihat dia punya suatu kerinduan. Kerinduan untuk menjadi seorang ibu. Dan hari ini makin kurang kerinduan ini. Hari ini makin banyak
Wanita-wanita yang karena dicuci otak, ya, karena berbagai pengaruh dunia, tidak lagi rindu untuk menjadi seorang ibu. Karena mereka sudah termakan oleh berbagai kebohongan-kebohongan dunia ini. Mereka sudah termakan oleh serangan-serangan iblis. Oh, ada begitu banyak serangan iblis terhadap wanita, terhadap laki-laki juga. Saya ingin membahas beberapa, misalnya serangan iblis hari ini kepada wanita maupun laki-laki. Ada serangan iblis yang berkata bahwa perempuan itu sama dengan laki-laki. Perempuan itu sama dengan laki-laki katanya. Laki-laki itu sama dengan perempuan. Wah, ini adalah serangan iblis yang sangat luar biasa. Dan bentuk yang paling terakhir, bentuk yang paling mutakhir adalah gerakan LGBT, saudara. Gerakan LGBT ini adalah, saya katakan, sudah buah yang sudah matang. Yakobus kan berkata, kalau dosa itu sudah dibuahi, ya, lama-lama dia menjadi matang. Begitu. Nah, gerakan LGBTQ, entah tambah lagi semua apa, X, Y, Z, apa, ya, makin lama makin banyak hurufnya. Itu adalah buah pemberontakan manusia terhadap desain Tuhan mengenai laki-laki dan perempuan. Buah yang sudah matang. Di mana ada gerakan ya, transgender. Wah, laki-laki katanya besok tinggal pakai rok, pakai lipstick, lalu nyanyi-nyanyi segala macam pura-pura jadi cewek. Kalau zaman dulu, wah ini kita bilang, wah ini kacau ini. Gitu. Kalau zaman sekarang, wah harus dihargai katanya. Ini transgender. Kita bilang, tidak, saudara. Dunia mengacau balaukan desain Tuhan. Laki-laki katanya sama dengan perempuan. Tidak. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Itu jelas secara fisik. Itu jelas secara emosional. Itu jelas secara psikologis. Dan kalau itu mau disamakan, yang terjadi adalah kekacauan. Bukan berarti yang satu di atas yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Bukan berarti bahwa, oh yang mana yang lebih bagus? Apakah laki lebih bagus atau perempuan lebih bagus? Tidak. Baik laki-laki maupun wanita. Alkitab, kekristenan adalah iman yang meninggikan harkat wanita setara dengan laki-laki. Di berbagai kebudayaan, perempuan ditindas. Dulu ya, di India ada suatu tradisi, kalau misalnya seorang laki-laki mati, maka jandanya ikut mati bersama dengan dia. Wow, itu suatu hal yang sangat mengerikan. Ya. Di Cina dulu ada tradisi, ya, wanita kakinya harus diikat. Diikat karena katanya kaki tambah kecil, tambah cakep. Wah, kaki diikat, tambah kecil, tambah cakep. Akhirnya yang terjadi apa? Kakinya rusak. Deformitas. Nggak bisa jalan. Jadi wanitanya nggak bisa jalan, harus digotong-gotong kemana-mana. Wow. Jadi berbagai hal di suku bangsa ini wanita memang pernah dan mengalami yang namanya opresi, saudara kasih Tuhan. Namun Alkitab dan kekristenan adalah yang mengangkat harkat wanita. Bahwa wanita maupun laki-laki di Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan mereka sesuai dengan gambar dan rupanya. Laki-laki dan wanita sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bahkan wanita diciptakan langsung dari laki-laki. Bahan bakunya sama persis. Jadi sama keduanya. Namun, jangan kebablasan. Jangan menjadi kacau sehingga akhirnya menghilangkan perbedaan laki-laki dan wanita. Karena Tuhan menciptakan mereka berdua untuk saling melengkapi. Masing-masing punya fungsi. Masing-masing punya peran yang luar biasa. Kalau kita bicara yang mana yang lebih hebat, tidak ada, saudara. Itu sama seperti sumpit dengan sendok ngadu siapa yang lebih hebat.
sumpit sama sendok berantem. Ya. Siapa yang lebih hebat? Ayo kita makan mie katanya. Makan mie yang mana lebih hebat? Sumpit apa sendok? Sumpit bilang jelas saya lebih hebat. Sumpit tinggal ambil mie-nya, cerek, wah dimakan. Sedangkan sendok agak susah untuk makan mie memang. Gimana? Ya. Sendok ya. Susah karena kalau mie-nya mau diangkat pakai sendok, nanti mie-nya jatuh. Anda pernah nggak coba? Coba aja. Wah, saya menang kata sumpit. Tunggu dulu kata sendok. Itu kan kamu baru makan mie-nya. Sekarang kita makan kuahnya katanya. Ya. Sekarang kita kuahnya ini. Ya. Wah, kuahnya. Lalu sendok gampang. Ya. Tinggal di serup gitu. Ini yang sumpit bingung dia. Ya. Gimana mau makan sumpit makan kuah pakai sumpit gitu kan? Apa mesti pakai osmosis gitu, dicelupin, digituin gitu kan? Kan nggak mungkin. Ya. Mengapa? Ya, karena keduanya punya fungsinya masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat, yang satu lebih hebat, yang satu lebih tidak hebat. Demikian juga laki-laki dan perempuan. Masing-masing punya fungsi. Tetapi ketika manusia menolak ini, apalagi ketika gereja menolak ini. Oh, hari ini saudara kasih Tuhan, banyak gereja pontang-panting, panik. Wah, LGBT mau datang menyerang gereja dan lain sebagainya. Saya katakan, banyak gereja yang sudah ikut ambil andil menanam benih untuk itu. Ketika gereja sendiri menolak desain Tuhan tentang perbedaan laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga, di dalam bergereja. Ketika gereja-gereja yang sudah berkompromi ini, mereka menolak pengajaran firman Tuhan bahwa suami menjadi kepala rumah tangga. Dan mereka tolak itu dengan dasar emansipasi lah. Ya. Emansipasi bukan emansi sapi, begitu kan? Ya. Dengan dasar feminisme dan sebagainya. Ya. Lalu mereka menolak desain Tuhan tentang perbedaan laki-laki dan wanita dalam peran bergereja. Di mana Tuhan mengatakan bahwa gembala sidang, ya, pemimpin di dalam jemaat adalah laki-laki dan mereka tolak itu. Banyak gereja menolak itu. Itu adalah benih-benih yang telah mereka taburkan. Yang buahnya, ujung-ujungnya adalah menolak juga perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bidang fisik. Mereka sudah menolak perbedaan laki-laki dan wanita dalam bidang rohani. Mereka menolak perbedaan laki-laki dan wanita dalam bidang emosional, psikologis. Maka mereka sekarang menuai buahnya yang matang. Dengan gerakan LGBT. Yang menolak perbedaan laki-laki dan wanita dalam bidang fisik. Yang sebenarnya menolak realita, saudara kasih Tuhan. Karena realitanya ada. Oh saudara, di hari ibu ini, jangan kita termakan oleh berbagai penipuan iblis. Berbagai tipuan di dunia ini, kebohongan. Kita harus kembali mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Desain Tuhan. Dan desain Tuhan, laki-laki tidak bisa menjadi seorang ibu. Ya, tidak ada. Ya. Mau Anda LGBT bagaimanapun juga, nggak akan ada bisa. Ya. Laki-laki bisa menjadi seorang ibu. Perempuan ya, bisa menjadi seorang ibu. Ya. Dan ini adalah panggilan yang menarik, yang sangat indah. Itu kebohongan iblis, saudara. Bahwa perempuan sama dengan laki-laki. Tapi ada kebohongan iblis yang kedua lagi yang saya ingin bahas. Yaitu bahwa menjadi seorang ibu adalah suatu beban. Ini adalah kebohongan iblis. Bahwa menjadi seorang ibu adalah beban. Mengapa begitu banyak sekarang? Begitu banyak wanita muda yang tidak lagi begitu antusias, tidak lagi begitu senang, tidak lagi seperti Hana memiliki kerinduan untuk menjadi seorang ibu. Karena mereka terus dibombardir oleh pesan-pesan yang salah di dunia ini. Bahwa menjadi seorang ibu adalah suatu beban. Beban apa saudara kasih Tuhan? Oh katanya ya. Menjadi seorang ibu adalah beban terhadap kebebasan saya. Ini adalah satu generasi
Kita hidup di generasi yang sudah terbiasa kepada me. Ya. Egois, ya. Saya. Ya. Semuanya I. Ya. iPhone, iWatch, macam I. Ya. Nggak tahu itu kebetulan atau nggak kebetulan dia pakai I di situ. Ya. Ada pokoknya saya. Ya. Jadi kalau saya menjadi seorang ibu, ini adalah beban terhadap kebebasan saya. Wow. Ada lagi yang berkata, menjadi seorang ibu berarti beban terhadap karir saya. Beban terhadap karir saya. Kalau saya menjadi seorang ibu, mungkin saya tidak bisa berkarir. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Saya harus cuti atau bahkan berhenti bekerja. Kalau saya menjadi seorang ibu, ini beban terhadap karir saya. Ada yang berkata ini beban terhadap kecantikan saya bahkan. Wah, ada yang takut, kalau sudah jadi ibu, kecantikannya berkurang. Ya. Badannya melar katanya. Gitu kan? Ya mau nggak mau kan, kalau hamil kan badannya melar. Gitu. Ya. Lalu ada yang berkata, nanti inilah segala macam. Ya. Oh, sudah kasih Tuhan. Ada begitu banyak. Nah, saya tidak berkata bahwa menjadi ibu itu bukan suatu pengorbanan. Setiap orang yang sudah menjadi ibu, dia tahu bahwa menjadi seorang ibu itu memang ada pengorbanan, saudara. Ada pengorbanan yang besar. Tetapi itu bukan beban. Ada suatu pengorbanan. Pengorbanan apa? Oh, saudara. Seorang anak dikandung 9 bulan. 9 bulan di dalam perut ibunya. Yang makin lama makin berat. Makin lama makin berat. Sampai kalau sudah mau lahir sudah 3 kilo lebih. Ya, plus semua yang lain bisa jadi 9-10 kilo. Ya. Dibawa-bawa kemana-mana. Saya pernah katakan kalau misalnya seseorang disuruh bawa barang terus 5 kilo aja. Ya. Udah sebentar langsung sudah dibuang. Sudah. Tapi ini nggak bisa. Dibawa terus. Dan ada tali ikatan di antara ibu dengan bayinya itu. Melalui ari-ari itu. Dan ketika dia lahir, tali ikatan itu dipotong. Namun saudara kasih Tuhan, ada ikatan yang tidak akan pernah bisa dipotong. Antara sang ibu dengan sang anak. Ada ikatan yang walaupun secara fisik sudah diputuskan, tidak lagi bayi itu menerima nutrisi langsung dari perut ibunya. Sudah dipotong, saudara kasih Tuhan, ketika lahir. Namun ada ikatan emosional, ikatan spiritual yang tidak pernah terpotong. Ketika seorang anak sakit, mungkin ibunya lebih sakit lagi. Ketika seorang anak menyimpang, ketika seorang anak jalannya menjauh dari Tuhan, seorang ibu yang mengasihi Tuhan, hatinya begitu terluka. Ya, menjadi seorang ibu adalah suatu pengorbanan. Namun, saudara yang kasih Tuhan, bukanlah suatu beban. Bukanlah suatu beban. Karena seorang ibu adalah suatu panggilan yang mulia. Panggilan yang Tuhan berikan kepada wanita-wanita. Bahkan panggilan ini ada hubungannya dengan keselamatan. Makanya dalam 1 Timotius, Paulus berkata, Hawa yang makan buah itu. Hawa yang makan buah ini. Tetapi, Paulus bilang, bukan berarti kita menyalahkan Hawa. Katanya. Dikatakan wanita akan diselamatkan juga karena melahirkan. Apa artinya itu? Oh saudara, bukan bahwa wanita diselamatkan, maksudnya masuk surga karena dia melahirkan. Jadi yang kalau nggak melahirkan nggak masuk surga, gimana caranya? Bukan. Namun karena Tuhan telah berjanji untuk mengutus juru selamat melalui benih perempuan. Dan kalau misalnya semua wanita di dunia waktu itu, mulai dari Hawa berkata, aduh saya tidak mau melahirkan, saya tidak mau menjadi seorang ibu, maka juru selamat tidak akan pernah lahir. Padahal Tuhan sudah bilang apa? Apa kutuk Tuhan? Apa hukuman Tuhan kepada Hawa? Sakitmu akan kuperberat.
Susah payahmu akan kutambahkan ketika engkau melahirkan. Namun, ketika semua itu selesai, Adam langsung memberi nama baru kepada istrinya. Anda tahu bahwa sebelum jatuh dalam dosa, Hawa itu belum punya nama Hawa. Jadi mungkin Adam panggil dia pakai apa? Adam panggil Hawa itu ini, istri sebenarnya. Jadi Isyah. Jadi waktu pertama Hawa muncul, waktu si Adam tidur bangun, lalu Adam kasih nama, inilah wanita, inilah Isyah. Isyah itu bisa berarti istri, bisa berarti wanita. Namun setelah jatuh dalam dosa, Adam kasih nama baru sama istrinya. Kamu saya kasih nama Hawa. Hawa artinya apa? Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Loh kok dikasih nama ibu? Bukankah tadi barusan ada kutukan? Bahwa dengan susah payah, sakitmu akan kuperbanyak ketika engkau melahirkan. Oh, Adam tidak memikirkan bagian itu. Adam memikirkan beberapa ayat sebelumnya di mana Tuhan berkata, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan, dia bilang, ini kuncinya. Hawa, engkau kuncinya. Engkau salah satu kunci dari keselamatan. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan pakai perempuan untuk mendatangkan Mesias. Sehingga dia kasih nama, engkau adalah ibu dari segala yang hidup. Oleh karena itu orang sering tanya pada saya, apakah Adam dan Hawa masuk surga? Ya, berdasarkan informasi Alkitab, saya melihat bahwa mereka beriman kepada Tuhan setelah mereka jatuh dalam dosa. Oh, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah panggilan yang begitu mulia. Panggilan yang indah. Menjadi seorang ibu. Memang, ini bukan semua wanita. Ada wanita-wanita yang Tuhan tidak berikan anak. Kehendak Tuhan untuk tiap-tiap wanita beda-beda. Namun, saudara yang kasih Tuhan, secara umum, Tuhan menginginkan wanita-wanita Kristen secara umum menikah, mengurus rumah tangga dengan baik, menghasilkan generasi selanjutnya yang akan hidup bagi Tuhan. Dan mungkin ada yang berkata, kenapa ini suami saya, dia cari duit, dapat duit. Sepertinya hebat di mata dunia. Dan banyak wanita sepertinya digiring mau seperti itu juga. Saya harus cari duit juga. Tapi tidak, saudara kasih Tuhan. Seorang wanita memiliki pengaruh yang lebih hebat lagi. Yaitu ketika dia mempengaruhi anak-anaknya untuk Tuhan. Ketika dia membesarkan generasi selanjutnya untuk Tuhan. Coba kita lihat Hana dengan Elkana. Hana dengan Elkana. Siapa yang tercatat di Alkitab sebagai yang lebih beriman di sini? Bukan Elkana. Elkana dia menikah dengan Hana, nggak punya anak, apa yang dia lakukan? Dia menikah satu kali lagi, saudara. Sama Penina. Wow, kacau juga ini. Kacau juga. Tetapi Hana beriman sama Tuhan. Dan akhirnya dari Hana muncul Samuel. Samuel. Hakim terakhir. Dan nabi pertama. Hakim terakhir. Dan kemudian yang mengurapi dua raja pertama Israel. Saul dan Daud. Samuel. Saudara yang kasih Tuhan. Coba kita kembali ke dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Kita melihat kerinduan dari Hana. Itu yang pertama. Berikutnya, saudara yang kasih Tuhan. Kita melihat kedekatan dari Hana. Kita melihat kerinduan dari Hana, yang kedua kita melihat kedekatan dari Hana. Mengapa, saudara? Kedekatan apa di sini? Kerinduan dari Hana mengalami tantangan. Dia tidak bisa, dia merindu tapi dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi apa solusinya, saudara? Mungkin hari ini kita juga punya kerinduan. Dan tidak selalu kerinduan kita itu begitu mulus untuk kita dapatkan. Ada yang memiliki kerinduan tentang masalah kesehatan mungkin. Anda bergumul dengan masalah kesehatan. Ada yang memiliki kerinduan
masalah finansial. Ada yang memiliki kerinduan masalah keamanan, rasa nyaman, kekhawatiran akan masa depan. Ada banyak kerinduan dalam hati kita. Namun saudara, kunci dari semuanya itu adalah kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang harus kita camkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Hana adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dari mana kita lihat? Kita lihat bagaimana dia berdoa, saudara kasih Tuhan. Salah satu ciri khas orang yang dekat dengan Tuhan adalah kehidupan doanya. Doa, kita berbicara dengan Tuhan. Tidak mungkin orang itu dekat dengan seseorang kalau dia tidak berkomunikasi dengan orang tersebut. Maka kita melihat Hana berdoa. Berdoa itu senjata rahasianya orang Kristen. Berdoa itu sudah merupakan jurus rahasia kita sebenarnya. Mengapa? Karena kita berdoa dan kita berbicara kepada Allah yang benar. Allah yang mendengarkan. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Hana di ayat 11. Kita dapatkan di sini. Kemudian bernazarlah ia, katanya. Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Dia datang kepada Tuhan sebagai hamba. Dia datang kepada Tuhan, dia tahu Tuhan mendengarkan dia. Tuhan, aku ini hambamu, dengarkan aku. Saudara, kita di perjanjian baru, kita memiliki suatu jaminan yang lebih indah lagi. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajar kami berdoa. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah. Apa dikatakan? Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Hari ini kata-kata ini sudah begitu sering kita dengar, sehingga tidak lagi menimbulkan suatu kejutan bagi kita. Namun bagi murid-murid Tuhan yang mendengarnya waktu itu, mungkin mereka terkejut. Mungkin mereka kaget, loh kok bisa berdoa kepada Tuhan sebagai Bapa? Saya pernah menyinggung bahwa di dalam perjanjian lama, Allah disebut sebagai Bapa, itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah disebut sebagai Bapa ratusan kali. Karena Sang Bapa telah dinyatakan oleh Sang Anak Tunggal yang datang. Dan di dalam dispensasi gereja lokal ini, kita seharusnya lebih banyak lagi berdoa. Karena kita bukan saja hambanya seperti Hana, tetapi kita malah lebih lagi, kita adalah anaknya. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita datang kepada dia sebagai Bapa. Musuh yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Bapa, Bapa, ini anakmu, aku sedang meminta kepadamu. Oh, saudara, ini adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Apakah di masa pandemi ini, di masa COVID, di masa di mana kita semua lockdown, di rumah, bukankah ini adalah suatu kesempatan yang begitu baik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Semakin mendekat, berdoa kepadanya, berbicara dengannya, dan semakin memahami dia, semakin mengenal dia. Ini yang dilakukan oleh Hana. Hana ini seorang teolog yang luar biasa. Coba kita lihat ayat 11. Dikatakan, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, katanya. Tuhan semesta alam, ini adalah Jehovah Sebaot. Jehovah Sebaot adalah nama Tuhan. Pertama kali muncul di 1 Samuel 1 ayat yang ketiga di situ. 1 Samuel 1 ayat 3, pas di pasal kita ini. Mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Dan ayat 11, ini adalah kali pertama nama Jehovah Sebaot dipakai oleh seorang tokoh dalam Alkitab. Dan siapa tokoh itu? Siapakah tokoh yang pertama kali memakai istilah Jehovah Sebaot? Oh, bukan seorang nabi besar, bukan Yesaya, Yeremia, walaupun belakangan mereka banyak memakai Jehovah Sebaot. Bukan Mika dan Hosea dan lain sebagainya. Yang pertama kali tercatat
seorang tokoh dalam Alkitab memakai istilah Jehovah Sebaot adalah Hana. Seorang perempuan, seorang ibu. Namun dia memahami Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan. Apa artinya Jehovah Sebaot? Di dalam Alkitab Indonesia dia terjemahkan Tuhan semesta alam. Memang agak bingung mau menerjemahkan Jehovah Sebaot itu pakai istilah apa, saudara. Kalau Anda cek di dalam King James Version, dia terjemahkan Lord of Hosts. Lord of Hosts. Kata Sebaot di dalam bahasa Ibrani, itu bentuk plural dari Sava. Sava itu artinya bala tentara atau pasukan. Jadi kalau Sava itu bala tentara atau pasukan, kalau Sebaot itu berarti banyak bala tentara, banyak pasukan. Ya. Jadi Jehovah Sebaot itu adalah Tuhan atas segala begitu banyak bala tentara. Ya. Begitu banyak bala tentara. Bala tentara apa yang dimaksud, saudara? Oh, segala macam. Makanya banyak bala tentaranya. Tuhan itu punya bala tentara, malaikat-malaikatnya itu bala tentara dia. Tuhan itu punya bala tentara apalagi? Segala ciptaannya, bintang-bintang. Yang sampai hari ini Tuhan pernah tantang Abraham, coba kamu lihat bintang di langit, bisa nggak kamu hitung? Kalau kamu bisa hitung katanya, nanti orang bisa hitung ini keturunanmu. Artinya Tuhan bilang ini tidak bisa dihitung punya. Dulu pernah ada seorang astronom namanya Ptolemy, dia berusaha menghitung bintang di langit. Dia bilang, saya sudah hitung semuanya, ada 1000 sekian, dia bilang. Bintang. Itu yang bisa dia lihat, karena belum ada teleskop waktu itu. Tapi begitu diciptakan teleskop, ternyata bukan cuma 1000. Bukan hanya 1.000.000, bukan hanya 1.000.000,000. Berkali-kali, bertriliun-triliun. Tidak bisa dihitung manusia. Namun, dalam kitab Ayub dikatakan, Tuhan memanggil setiap bintang keluar sesuai dengan namanya. Itu bala tentara Tuhan, saudara. Ada bala tentara Tuhan apalagi? Begitu banyak bala tentara Tuhan. Seluruh ciptaan ada di bawah kendali dia. Tadi kita nyanyikan lagu Diam Tenang. Berarti sampai murid-muridnya kaget. Ketika Tuhan menenangkan laut itu, mereka lebih takut lagi. Mungkin takut sama Tuhan daripada takut kepada ombaknya. Kenapa ini ombak ini hampir mau matikan kita? Ya. Tapi ini ada yang lebih hebat lagi. Sekali dia ngomong, ombaknya berhenti. Gitu. Sehingga Anda baca di situ, mereka ketakutan. Dan mereka berkata, orang manusia apa ini? Yang sampai ombak dan angin mendengar perintahnya. Itu adalah bagian dari bala tentara Tuhan. Oleh karena itu, Hana memahami. Dan dia menyebut Jehovah Sebaot. Tuhan Allah bala tentara of hosts. Saudara, kalau Anda punya masalah pada hari ini, jangan berfokus pada masalah Anda. Jangan berfokus pada masalah Anda. Saya pernah dikasih lihat suatu, digambarkan, ya, saya nggak lihat tapi digambarkan, pernah digambarkan suatu lukisan tentang Daniel di Gua Singa. Daniel di Gua Singa, dan dalam lukisan itu, satu hal yang sangat menarik adalah, rupanya Daniel tidak memandang kepada singa-singanya. Daniel tidak memandang kepada singa-singanya. Tapi Daniel memandang kepada Tuhan. Lagu yang tadi kita baca apa? Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Kalau Daniel mau memandang singanya, bisa jadi dia nggak bisa tidur malam itu. Dia lihat, wah, singa yang satu itu tiba-tiba bergerak sedikit, jangan-jangan sudah mau datang ini. Singa yang ini nguap, wah nguap ini, buka mulut ini nguap atau mau makan saya. Penuh dengan kekhawatiran. Tetapi Daniel memandang kepada Tuhan. Sehingga tidak ada masalah. Yang tidak bisa tidur siapa? Malah Darius tidak bisa tidur kalau kita baca. Bukan yang di dalam gua singa yang tidak bisa tidur. Darius yang tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur semalaman. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Memang, kalau kita mau fokus pada masalah kita, sepertinya besar. Tuhan, tolong. Ada COVID-19. Wow, ya.
Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan begini. Tuhan, ada masalah ekonomi Tuhan, bagaimana dengan bisnis saya, pendapatan saya. Tuhan, bagaimana dengan masalah ini, masalah itu, begitu banyak Tuhan. Memang, tetapi perhatikan, Jehovah Sebaot, Tuhan bala tentara. Mana yang lebih banyak? Masalah kita atau kekuatan Tuhan? Masalah kita atau bala tentara Tuhan? Elisa pernah dikepung oleh tentara Aram. Bujangnya ketakutan. Tuhan katanya, habislah kita, lihat nih tentara nih begitu banyak. Elisa bilang, yang ada bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Bujangnya heran. Weh, di mana bersama dengan kita? Elisa bilang, Tuhan bukakan matanya. Dan dia melihat. Gunung itu penuh dengan malaikat. Gunung itu penuh dengan malaikat. Saudara, yang ada bersama dengan kita lebih banyak. Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Seluruh alam semesta ini di bawah kendali Dia. COVID-19 tidak akan bisa melakukan satu titik pun di luar dari izin Tuhan. Sekali lagi, COVID-19 tidak bisa melakukan satu hal pun di luar dari izin Tuhan. Karena Dia telah berkata, burung di udara, tidak ada satu yang jatuh. Kalau bukan Bapamu yang di sorga mengizinkannya. Rambut di kepalamu, semua sudah dihitung oleh Tuhan. Rambut kepala kita sudah dihitung oleh Tuhan. Satu helai pun tidak akan jatuh. Mungkin ada orang yang sengaja, Tuhan bagaimana kalau saya cabut sekarang Tuhan? Kan sudah dihitung sama Tuhan. Kebetulan memang kepala saya banyak rambut putih. Tuhan saya cabut sekarang. Oke. Itu sudah Tuhan ketahui, kamu akan cabut. Gitu. Tuhan izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan juga nggak bisa dicabut. Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita melihat Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah kita saja. Terakhir saudara, kita lihat di 1 Samuel. Kita melihat kerinduan Hana. Kita melihat kedekatan Hana dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat kesetiaan Hana. Kesetiaan Hana. Dia dapat anak akhirnya. Dia dapat anak. Tapi dia sudah janji, anak ini akan diberikan kepada Tuhan. Pernah nggak Anda mendapat sesuatu yang begitu berharga, lalu tiba-tiba Tuhan minta balik lagi? Mungkin Anda berkata, Tuhan, masa sih? Kan udah dikasih sama saya. Masa dibalikin lagi sama Tuhan? Saudara, orang-orang yang beriman sama Tuhan, pernah Tuhan uji seperti itu. Salah satu yang paling hebat adalah Abraham. Abraham sudah menunggu 25 tahun, akhirnya dapat anak, Ishak. Tuhan bilang, inilah anak perjanjian. Tapi kemudian, sekitar entah berapa puluh tahun kemudian, mungkin sekitar 20-an tahun kemudian, Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu. Abraham mungkin dia bisa berkata, Tuhan, ini anak ini, engkau yang berjanji, ini anak untuk saya, ini anak, kok engkau mau ambil lagi sekarang? Tapi tidak. Abraham setia. Hana, dia berjanji. Dan mudah sekali bagi dia untuk cari ini alasan untuk lari dari janjinya. Mungkin dia bilang begini, Tuhan, memang sih saya janji kasih anak ini sama engkau, tapi Tuhan, saya dapat kabar, Eli itu nggak becus mengurus anak. Ya. Hofni Pinehas tuh jadi kacau, masa anak saya serahkan? Nanti kacau, wah banyak, 1001 alasan bisa diberikan. Ya. Namun, Hana tidak. Hana setia kepada Tuhan. Dia menyerahkan. Dia sudah janji sama Tuhan. Dia tepati janjinya. Apakah kita mau setia sama Tuhan? Apa yang pernah Anda janjikan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan? Bagi yang sudah pernah menikah, suami, Anda pernah berjanji di hadapan Tuhan akan mengasihi istrimu, melindungi dia, berlaku seperti Kristus. Pernah kan? Ya, kalau yang menikah di grafik pernah. Ya, saya nggak tahu yang lain.
Apakah Anda menepati janji itu hari ini? Hai para istri, apakah Anda menepati janjimu di hadapan Tuhan ketika Anda menikah? Anda akan mengasihi dan menghormati suamimu? Kita bisa mencari banyak alasan. Seorang suami bisa cari alasan, istri saya sih kacau punya, Pak Gembala, Anda belum tahu sih. Kacau punya, ini error tingkat tinggi, gitu bilang ya. Oke, bisa jadi. Saya tidak maulah Anda lebih ahli, Anda S3 dalam hal istri Anda, gitu kan? Ya. Saya tidak tahu masalah itu. Ya. Tetapi tetap saja Anda sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin seorang wanita bisa berkata, suami saya kacau punya. Ya. Ya. Tapi tetap saja Anda sudah berjanji di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak janji-janji yang telah Anda berikan. Pernahkah Anda bernazar sama Tuhan? Seperti Hana. Berjanji Tuhan. Aku akan ini, aku akan lakukan itu. Ya. Mari kita lakukan dengan setia. Ya. Ada yang pernah datang membawa anak di depan jemaat. Ya. Saya menanti-nanti kapan lagi bisa ada bawa anak di depan jemaat. Moga-moga kita bisa berkumpul lagi. Ya. Dan Anda berjanji di hadapan Tuhan akan membesarkan anak itu sesuai dengan firman Tuhan. Relakah Anda kalau misalnya anak itu dipanggil Tuhan untuk melayaninya? Bagi seorang ibu, bagi seorang ayah, adakah Anda mau berkata, Tuhan, kalau Engkau mau memanggil anakku untuk menjadi pelayanmu, itu adalah sukacita. Dan saya ingin itu, saya rindu itu. Karena saya telah berjanji untuk membesarkan dia sesuai dengan firman-Mu. Dan kalau seorang anak dibesarkan sesuai dengan firman Tuhan, kalau hatinya akhirnya lama-lama condong mengasihi Tuhan, bukankah orang tua masih senang? Ya. Mengasihi Tuhan, lalu makin dekat dengan Tuhan, lalu mau melayani Tuhan. Atau jangan-jangan sebagai orang tua kita malah mulai cemas. Jangan terlalu dekat sama Tuhan. Ya. Jangan terlalu dekat sama gereja, nanti kamu jadi terlalu suci. Nanti kamu mau jadi pendeta. Itu prospeknya kurang bagus. Saudara kasih Tuhan. Hana, setelah dia menyerahkan Samuel, Tuhan kasih lagi dia anak. 5 orang. Anda baca nanti di pasal 2. Tuhan kasih lagi 5 orang. Siapa nama mereka? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena tidak penting dalam sejarah. Tapi yang satu yang penting ini yang diberikan kepada Tuhan, yaitu Samuel. Yang 5 itu bisa jadi konglomerat, bisa jadi. Yang 5 itu bisa jadi mewarisi hartanya Elkana, bisa jadi entah jadi apa lagi lah, kita nggak peduli. Tapi di tahun 2020 ini, nama mereka tidak penting lagi. Namun nama Samuel tercatat dalam kitab suci. Mungkin nama kita tidak bisa lagi tercatat dalam kitab suci, karena kitab suci sudah selesai, sudah kanon tertutup ya. Sudah diperdebatkan, jadi nggak usah di ini lagi ya. Ini sudah kanon tertutup. Nggak bisa nambah lagi, nama saya mau masuk lagi di sini. Tapi saudara, masih ada kitab yang dituliskan terus. Yaitu kitab kehidupan. Dan kitab-kitab lain yang menyertainya. Akankah nama kita, nama anak kita, karena seorang ibu yang berdedikasi, seorang ayah yang berdedikasi, akhirnya tercatat dan bersinar sampai selama-lamanya di sorga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami belajar dari Hana yang adalah seorang ibu. Dia rindu menjadi seorang ibu. Dia tahu itu panggilan yang indah. Dan Tuhan ajar juga, Kau berkati ibu-ibu yang sudah ada hari ini. Kau kuatkan mereka dalam pergumulan mereka. Dan Engkau panggil generasi selanjutnya, orang-orang percaya, untuk menjadi ibu-ibu yang baik, yang beriman. Dan ayah-ayah yang baik, yang beriman. Yang akan membesarkan generasi selanjutnya bagi Engkau, jikalau Engkau belum datang Tuhan. Dan Tuhan,
Engkau yang sertai, supaya kami semakin dekat dengan Engkau di masa yang di dunia begitu kacau. Namun kami bisa dekat dengan Engkau dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.